warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adisya Maya Andara MM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Izin memperkenalkan diri, nama saya Epita Nur Fitriani, NIM 221109, kelas RA3 semester 5, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu globalisasi dalam bisnis internasional dan strategi bisnis internasional. Yuk simak teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana negara-negara di seluruh dunia semakin terhubung dan saling bergantung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi lintas batas negara yang mencakup perdagangan, barang, dan jasa, investasi, serta aliansi strategis dengan entitas dari negara lain. Globalisasi dalam bisnis internasional adalah proses di mana perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menjadi semakin terintegritas dan saling bergantung. Dalam konteks bisnis, globalisasi memungkinkan perusahaan untuk memperluas operasi, menjangkau pasar global, dan mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih luas. Selanjutnya yaitu teori dampak globalisasi dalam manajemen bisnis internasional. Yang pertama yaitu teori perdagangan internasional. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara itu dapat memanfaatkan keuntungan komparatif mereka untuk meningkatkan perdagangan internasional. Dengan adanya globalisasi, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan komparatif dari berbagai negara untuk memproduksi barang atau layanan dengan biaya yang lebih rendah dan meningkatkan keuntungan mereka. Yang kedua yaitu teori investasi langsung atau FDI. Investasi menjelaskan bagaimana perusahaan itu dapat menginvestasikan modal mereka di negara asing untuk meningkatkan keuntungan mereka. Nah, dalam konteks globalisasi, FDI ini telah menjadi salah satu strategi utama bagi perusahaan untuk memperluas operasi mereka di pasar asing. Yang ketiga yaitu teori konvergensi budaya. Konvergensi budaya mengatakan bahwa globalisasi itu telah memungkinkan terjadinya penyebaran budaya yang seragam di seluruh dunia. Hal ini juga berdampak pada manajemen bisnis internasional karena perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan budaya dan nilai-nilai dalam strategi pemasaran dan juga manajemen karyawan mereka di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak globalisasi di bidang teknologi yang memacu terciptanya mesin-mesin canggih yang juga dapat membantu manusia dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, dampak globalisasi di bidang ekonomi memiliki dua dampak. Yang pertama dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya yaitu yang pertama bebasnya pasar internasional. Pasar internasional juga dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan yang menjual produk, barang, atau jasa yang sudah melebihi batas kebutuhan konsumen di wilayah lokal, sehingga perusahaan tersebut juga dapat terjun ke pasar internasional dengan tujuan memperluas pangsa pasar dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Yang kedua yaitu kemudahan dalam ekspor dan impor. Kegiatan ekspor-impor ini dapat meningkatkan income suatu negara dengan mengenalkan produknya di pasar global, serta dapat membuka lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan produksi. Yang ketiga, masuknya perusahaan asing ke Indonesia. Perusahaan luar negeri dapat dengan leluasa masuk ke Indonesia, sehingga menciptakan peluang bagi negara untuk mengenalkan produk ke negara lainnya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu strategi bisnis internasional. Strategi internasional merujuk pada pendekatan di mana perusahaan itu menjual produk atau layanannya di luar wilayah domestik. Nah, pasar internasional juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan bisnis, memberikan manfaat seperti perluasan pasar, ROI yang tinggi, keunggulan kompetitif melalui lokasi, pengakuan merek global, dan kepuasan pelanggan global. Nah, meskipun internasionalisasi bisnis dapat memberikan keuntungan besar, tetapi juga membawa risiko yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan.
Ada dua jenis klasifikasi perusahaan internasional. Yang pertama jenis perusahaan dan yang kedua fase pengembangan. Untuk jenis perusahaannya yaitu perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor, perdagangan jasa seperti asuransi, perbankan, hotel, konsultasi, perjalanan dan transportasi, terus investasi jaminan seperti membeli obligasi atau saham domestik secara individu maupun perusahaan asing tanpa kendali manajemen, investasi langsung seperti PMA atau FDI, dan dalam neraca pembayaran seperti barang-barang dibagi menjadi rekening komersial atau mencatat perdagangan barang, rekening giro termasuk transaksi jasa, dan rekening keuangan. Yang kedua yaitu fase pengembangan. Strategi bisnis internasional adalah bagaimana perusahaan tersebut membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasionalnya. Strategi bisnis internasional mencakup keputusan yang mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Agar berhasil, strategi bisnis internasional perusahaan itu harus konsisten secara internal dan eksternal. Tujuan dari strategi bisnis internasional adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, yaitu posisi kompetitif yang unik dan menguntungkan di dalam negeri dan di dunia. Baik teman-teman, sudah selesai juga pembahasan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti oleh kalian semua. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesekian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.